Sintayong sebut 4 pemain abort Timnas Indonesia U23 jelang Piala Asia U23 2024. Pelatih berusia 53 tahun itu mendapat target berat dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk meloloskan Timnas Indonesia U23 ke fase gugur atau perempat final Piala Asia U23 2024. Target itu terhitung berat karena Timnas Indonesia U23 tergabung di grup maut bersama tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia. Hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke babak selanjutnya. Selain itu, Piala Asia U23 2024 juga tak masuk ke dalam agenda FIFA sehingga Sintayong tak leluasa memanggil pemain-pemain abortnya. Jika merujuk kepada skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, pemain yang berusia di bawah 23 tahun. Ada 6 pemain abort yang berusia di bawah 23 tahun. Mereka ialah Marcelino Ferdinand KMSK Dainj, Justin Hubner Wolverhampton Wanderers, Elkan Bagot Bristol Rovers, dan Ivar Yiner Young Utrecht. Ada Pratama Arhan Suwon FC dan Rafael Struijk ADO Den Haag. Jumlahnya bisa menjadi 7 pemain jika Nathan Joaon yang kini berusia 22 tahun sudah mengucap janji warga negara Indonesia dalam waktu dekat. Karena itu Sintayong membutuhkan bantuan nama-nama di atas demi menuntaskan target dalam turnamen yang digelar di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Namun dari 7 nama di atas hanya 4 diantaranya yang dimention Sintayong. Disebutnya 4 nama ini tidak mengherankan mengingat sudah menjadi pemain andalan Sintayong di Timnas Indonesia Senior. Jadi, untuk sepak bola Indonesia berkembang, kami harus lolos dari penyisian grup sampai ke babak 8 besar atau perempat final dan babak 4 besar semifinal, walaupun Piala Asia U23, kata Sintayong, mengutip dari Instagram Erick Thohir @erikthohir. Baru persiapan kita akan baik, apalagi jika kita bisa memanggil pemain seperti Marcelino, Ivar, Justin, Elkan. Ini cukup bisa diuji untuk bisa lolos sampai babak 8 besar, dan malah bisa lebih dari itu, lanjut pelatih asal Korea Selatan tersebut. Adapun Piala Asia U23 2024 merupakan edisi perdana Timnas Indonesia U23 ambil bagian di ajang tersebut. Apakah di edisi perdananya Timnas Indonesia U23 langsung mencetak sejarah dengan lolos ke fase gugur? Kita nantikan. Kata Paul Monster usai putus rangkaian puasa kemenangan Persebaya dalam 10 laga terakhir. Pelatih Persebaya Surabaya Paul Monster girang usai timnya meraih kemenangan atas Bayangkara FC. Persebaya meraih kemenangan yang dibutuhkan pada pekan ke-24 Liga 1 2023-2024. Tim kebanggaan kota Surabaya tersebut menang 1-0 atas Bayangkara FC pada laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Minggu 4 Februari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan Persebaya lahir dari kaki Paul Henrik pada menit ke-54. Kemenangan tersebut sangat berarti bagi tim berjulukan Bajul Ijo tersebut. Bajul Ijo sukses mengakhiri rangkaian puasa kemenangan selama 10 pertandingan terakhir. Sebelum menang sore ini, 3 poin terakhir Persebaya terjadi pada 27 September 2023 saat menghadapi Arema FC. Selain itu, 3 poin dari Persebaya sudah cukup untuk membawa mereka naik ke posisi ke-12. Usai pertandingan, Paul Monster selaku pelatih Persebaya Surabaya sangat puas dengan 3 poin tersebut. Pelatih asal Irlandia Utara tersebut berharap 3 poin bakal jadi pelecut bagi pemain dan seluruh tim pelatih Persebaya untuk meraih kemenangan berikutnya. Dirinya sangat gembira usai Persebaya sukses mengamankan clean sheet atas Bayangkara FC. Selamat sore, saya sangat puas dengan kemenangan. Ini ekspektasi kita.
standar yang seharusnya kita tetapkan untuk pemain dan staf, yaitu meraih kemenangan. Jadi saya sangat senang dengan gol tadi dari Paulo Henrique. Kita tahu Bayangkara adalah tim yang bagus, tetapi yang terpenting adalah kita bisa meraih kemenangan dan bisa meraih clean sheet selanjutnya. Meski sukses meraih kemenangan, Paul Munster masih belum puas. Ex-juru taktik Bayangkara FC tersebut meminta seluruh skuad Persebaya tidak boleh terlena atas kemenangan tersebut. Meski begitu masih ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, ujar Paul Munster. Kita tidak boleh bersantai, para pemain mungkin bisa mendapatkan libur. Tetapi ketika mereka sudah kembali masih ada pekerjaan yang harus kita lakukan lanjutnya. Salah satu kekurangan yang disorot oleh Paul Munster adalah menyelesaikan proses transisi serangan balik. Ex-pelatih timnas Vanuatu tersebut mengaku Persebaya bisa mencetak beberapa gol dari proses serangan balik. Itu penilaian pertama dari saya dan berkenalan pertama dengan tim ini. Ini jadi tim baru bagi saya, ini tim yang baru untuk saya, jadi levelnya tentu harus tinggi, tutupnya. Kabar baik, Nathan Joaon dapat restu jalani sumpah WNI untuk bela timnas Indonesia. Pemain keturunan Nathan Joaon dikabarkan segera menjalani sumpah untuk warga negara Indonesia atau WNI. Nathan Joaon bisa menjadi tambahan amunisi bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret 2024 mendatang. Pasalnya pemain berusia 22 tahun ini mendapatkan izin dari pelatih SC Heerenveen Kees van Wonderen untuk mengambil sumpah WNI. Kabar ini datang dari pengamat sepak bola ternama Roni Pangemanan atau Bung Ropan. Dan konon katanya, kabarnya juga pelatih Kees van Wonderen akan memberikan izin terhadap Nathan, tinggal pengaturan waktunya ini. Ucap Bung Ropan di kanal YouTube pribadinya dikutip pada Selasa 6 Februari 2024. Memang belum tahu kapan, tapi ya semoga dalam waktu dekat ini. Yang kita harapkan itu terjadi, imbuhnya. Bahkan Bung Ropan mengaku sudah menghubungi Ketum PSSI Erick Thohir. Saya juga sudah WA Ketua Umum PSSI ini, izin Nathan Joaon lebih gampang karena Tom Hai saja diberikan izin untuk datang ke Indonesia. Sambung mantan manajer Persija Jakarta ini.